Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Insyir Ihsan dari program studi Hukum Keluarga Islam kelompok 2. Di video kali ini saya akan membuat tugas video reaction dari mata kuliah Islam Moderat dosen pengampu Bapak Arianto Ardiansyah MSI. Adapun materi yang saya ambil untuk menjadi bahan analisis saya yaitu Islam Moderat dalam kasus KDRT. KDRT adalah singkatan dari kekerasan dalam rumah tangga, yaitu tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, yang menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran terhadap seseorang, terutama perempuan. Kekerasan ini juga mencakup ancaman, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan yang melanggar hukum dan terjadi dalam konteks kehidupan keluarga. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, KDRT meliputi kekerasan fisik, seksual, psikis, dan penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman, pembatasan kemerdekaan, serta pemaksaan dalam lingkup rumah tangga. Adapun bentuk-bentuk KDRT itu sendiri meliputi kekerasan fisik, yaitu tindakan menyakiti secara jasmani, kekerasan seksual seperti pemaksaan hubungan seksual di dalam rumah tangga, kekerasan psikologis yang berupa ancaman, penghinaan, atau pembatasan kebebasan, penelantaran rumah tangga yang menyebabkan kesengsaraan. KDRT seringkali terjadi antara anggota keluarga yang saling kenal dan dekat, seperti suami istri ataupun anggota keluarga lainnya. Hal ini menjadikan KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat manusia dalam lingkup rumah tangga. Seorang selebgram menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga di Bandung. Kasus yang viral di media sosial sudah dilaporkan korban ke polisi. Seorang wanita menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya di kawasan Karapitan, Bandung, Jawa Barat. Selebgram ini luka memar cukup parah di bagian wajah. Kejadian bermula saat Jumat lalu pelaku mengajak rujuk korban. Pelaku emosi karena istrinya tidak mau rujuk hingga akhirnya menyiksa dengan membenturkan kepala korban. Pelaku yang merasa terancam langsung menghubungi keluarganya. Saat pihak keluarga membawa korban ke rumah sakit, pelaku melarikan diri. Kemarin lagi barengan, pas pulang suaminya ngajak balik, adik saya nggak mau gitu, karena emang udah keterlaluan juga gitu. Nah di situ langsung brutal sebagai kakak, terus mewakili keluarga juga. Pelaku ya dijerat sama pasal berlapis, terus dihukum seberat-beratnya gitu. Pihak keluarga sudah melaporkan KDRT yang dialami korban ke Polsek setempat. Keluarga berharap agar pelaku segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasus ini viral di berbagai media sosial dan mendapatkan kecaman dari warganet. Sebelumnya pelaku pernah mendapatkan hukuman dari Ridwan Kamil saat masih menjabat sebagai wali kota Bandung karena pernah merusak fasilitas publik. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Kasus KDRT yang menimpa selebgram di Bandung ini harus dilihat dari perspektif Islam moderat sebagai penyimpangan serius terhadap nilai-nilai inti agama. KDRT bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam yang moderat atau wasatiyah yang menekankan kasih sayang dan perdamaian. Rumah tangga dalam Islam harus dibangun atas dasar mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih sayang. Sesuai Quran Surah Ar-Rum ayat 21, kekerasan fisik adalah pengkhianatan terhadap landasan ini. Keadilan dan kesetaraan. Islam moderat mengajarkan keadilan bagi semua pihak. Tindakan kekerasan apalagi hingga menyebabkan luka parah, melanggar hak asasi manusia dan merendahkan martabat korban. Penyelesaian masalah secara damai. Dalam Islam ada tahapan penyelesaian konflik rumah tangga yang diatur dalam Quran Surah An-Nisa ayat 34. Dimulai dari nasihat, pisah ranjang, hingga mediasi, bukan dengan kekerasan yang brutal. Tindak pelaku yang melakukan penganiayaan karena korban menolak rujuk adalah tindakan kriminal dan tidak bermoral.
Alasan penolakan rujuk seharusnya diselesaikan melalui dialog atau proses hukum yang sah, bukan dengan kekerasan. Kekerasan fisik menunjukkan kegagalan pelaku dalam memahami dan menerapkan nilai-nilai agama, serta hukum negara. Tidak ada pembenaran dalam Islam, termasuk dalam konteks rumah tangga, untuk melakukan kekerasan yang menyebabkan luka memar parah. Kasus ini sangat relevan dengan materi kuliah Islam moderat tentang KDRT karena yang pertama, kontras dengan teks agama. Kasus ini menunjukkan bagaimana interpretasi agama yang dangkal atau bias dapat menjadi pembenaran untuk tindakan kekerasan. Islam moderat justru menolak keras pemahaman agama yang membolehkan KDRT. Wacana keadilan gender. Islam moderat mempromosikan keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. KDRT adalah bentuk nyata ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan atau dominasi gender. Peran negara, ulama, dan hukum. Kasus ini menegaskan pentingnya peran negara dan aparat hukum untuk menegakkan keadilan dan melindungi korban. Ulama dan tokoh agama juga harus aktif menyuarakan bahwa kekerasan adalah haram dan dilarang. Masyarakat dapat mengambil pelajaran penting dari kasus ini. Yang pertama yaitu KDRT bukan masalah pribadi. Kekerasan dalam rumah tangga bukan aib yang harus ditutupi. Ini adalah tindak pidana yang membutuhkan intervensi hukum dan dukungan publik. Pentingnya membela korban. Anda wajib mendukung korban, bukan menyalahkan mereka. Dukungan sosial membantu korban berani melapor dan pulih. Penyaringan pasangan. Kasus ini mengingatkan Anda untuk lebih waspada terhadap pasangan yang menunjukkan perilaku agresif atau riwayat kekerasan, termasuk perusakan fasilitas umum. Kekerasan bukanlah solusi atau ajaran agama. Islam menjunjung tinggi kehormatan dan martabat manusia. Yang terakhir, laporkan KDRT. Jika Anda atau orang terdekat mengalami KDRT, segera laporkan ke pihak berwajib, cari perlindungan. Terapkan nilai moderat. Bangun rumah tangga Anda dengan prinsip kasih sayang, dialog, dan saling menghormati. Jauhi kekerasan fisik maupun verbal. Hukum harus ditegakkan. Masyarakat harus mengawal proses hukum agar pelaku dihukum seberat-beratnya sebagai efek jerah. Mungkin itu dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.